Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hesti Widianti dalam mata kuliah Anggaran Perusahaan. Untuk kali ini kita akan membahas anggaran bahan baku. Membuat anggaran perusahaan itu adalah sebuah langkah penting untuk menentukan langkah bisnis selama periode tertentu. Misalnya saat dalam waktu 1 tahun ya. Jika kita mempunyai bisnis untuk menangani suatu perusahaan begitu ya, kita harus membuat sebuah rencana anggaran. Ini sangat penting karena apa? Biar tidak terjadi pemborosan, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan begitu. Nah, di dalam anggaran perusahaan, di dalam kegiatan operasional perusahaan itu ada beberapa kegiatan ya yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam membuat sebuah anggaran perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan. Ada peramalan penjualan, terus anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku. Ini yang akan kita bahas ya. Kalau untuk anggaran produksi, penjualan, peramalan itu sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran BOP. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini, ya ada 6 kegiatan ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi antara anggaran bahan baku dengan anggaran produksi ini tidak boleh dibalik begitu ya. Mungkin kita membuat anggaran bahan baku dulu sebelum anggaran produksi, tidak seperti itu. Tapi harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ini adalah untuk mempermudah kita membuat sebuah anggaran perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan begitu. Oke, kita bahas ya untuk definisi anggaran bahan baku. Jadi anggaran bahan baku adalah perencanaan secara lebih terperinci tentang kuantitas penggunaan dan pembelian bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi bahan baku itu merupakan bahan yang menjadi unsur utama dari suatu produk. Bahan baku ini biasanya adalah merupakan bahan utama yang bisa langsung terlihat pada produk jadi. Nah, kebutuhan bahan baku itu dapat diperinci berdasarkan apa saja. Berdasarkan yang pertama adalah jenis bahan baku, yang kedua adalah menurut macam barang jadi yang dihasilkan, dan yang ketiga adalah menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Nah, untuk jenis bahan baku itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bahan baku langsung, yang kedua adalah bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku langsung adalah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sebagai bahan baku pokok. Jadi artinya adalah tidak ada bahan baku tersebut, maka sebuah produk itu tidak jadi begitu. Nah, bahan baku ini bisa terdiri dari 1, 2, atau 3 macam begitu. Nah, contohnya adalah begini. Jadi katakannya kita akan membuat sebuah kue tart begitu. Nah, bahan bakunya apa? Ada terigu, gula, telur, dan lain-lain begitu ya. Itu adalah contoh dari bahan baku langsung. Nah, terus yang kedua adalah bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang sifatnya melengkapi sebagai pelengkap dalam proses produksi atau dalam penciptaan suatu produk atau barang. Jadi lebih jelasnya itu tanpa bahan baku tidak langsung ini sebuah produk atau barang akan tetap dapat diproduksi begitu. Jadi bahan baku tidak langsung ini juga bisa terdiri dari 1, 2, atau lebih bahan penolong begitu ya. Selanjutnya adalah fungsi anggaran bahan baku. Fungsi anggaran bahan baku secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sebagai dasar untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku. Jumlah satuan bahan baku yang dibeli itu ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Gitu. Terus yang kedua adalah sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan baku. Misalnya bahan baku yang ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan baku tersebut dibutuhkan oleh produksi. Begitu. Terus yang ketiga adalah sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran bahan baku. Manfaat anggaran bahan baku ini
ada 3. Yang pertama adalah sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang ketiga adalah sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Nah, sebagai pedoman kerja, jadi begini. Nah, di dalam penyusunan anggaran itu pasti ini disusun untuk melakukan sebuah rencana kerja yang sistematis begitu. Nah, lazimnya di dalam penyusunan anggaran ini berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Maka hal ini ya bisa menjadi sebuah pedoman kerja bagi setiap kegiatan perusahaan saat melakukan kegiatannya gitu ya. Karena tujuan yang paling utama dari suatu anggaran itu adalah untuk pengawasan begitu ya. Jadi kalau ada pedoman kerjanya bisa dilihat apakah sesuai tidak sih kerja itu begitu. Nah, terus selanjutnya adalah sebagai alat untuk menciptakan koordinasi ya, koordinasi kerja. Nah, fungsi koordinasi itu adalah adanya sebuah keselarasan suatu tindakan pekerja antara individu satu dengan individu yang lainnya begitu. Nah, dengan cara adanya anggaran ini maka bisa ada satu penciptaan ya koordinasi yang diperlukan di dalam perencanaan yang baik begitu. Jadi adanya keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian yang lainnya begitu ya. Terus yang ketiga, anggaran juga berfungsi atau bermanfaat sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja gitu. Nah, pengawasan dari sini adalah bahwa memang ya yang namanya fungsi anggaran itu untuk adanya suatu pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan ini merupakan apa ya? Salah satu usaha yang ditempuh agar rencana itu apakah sudah sesuai atau belum begitu. Jadi rencana yang telah disusun sebelumnya itu dapat tercapai atau tidak begitu. Dengan demikian ya, pengawasan ini merupakan cara mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu begitu ya. Oke, itu adalah manfaat anggaran bahan baku. Selanjutnya adalah tujuan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku ya, ada perkiraannya. Terus yang kedua adalah memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan masa yang akan datang. Terus yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Dan yang keempat itu adalah sebagai dasar penyusunan product costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Terus yang terakhir adalah sebagai dasar untuk melakukan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Oke, selanjutnya adalah sumber data penyusunan anggaran bahan baku. Nah, data dan informasi yang digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku itu adalah anggaran produksi dan standar use rate atau standar pemakaian bahan baku. Untuk anggaran produksi atau rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi ini adalah khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Yang kedua itu adalah standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan ya. Standar pemakaian bahan baku ini diperlukan untuk pengendalian efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling begitu. Nah, di dalam proses produksi, penggunaan bahan baku itu adalah salah satu hal ya yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena bila tidak terjadi kesesuaian ya dalam penggunaan bahan baku dan hasil yang telah diperoleh atau barang jadi, ini akan berpengaruh pada kualitas atau kuantitas dari produk yang dihasilkan begitu. Biaya pasti juga iya ya yang dikeluarkan begitu. Nah, akibatnya apa? Penggunaan bahan baku ini mungkin tidak sesuai dengan rencana awalnya gitu. Nah, standar use rate ini adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang digunakan atau yang diperlukan untuk menghasilkan satuan
barang jadi. Untuk metode penetapan standar pemakaian bahan baku ini ada 2 metode yang digunakan ya. Yang pertama adalah data historis, yang kedua adalah data penelitian khusus. Data historis ya atau pengalaman di waktu yang lalu itu adalah salah satu cara melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu yang lalu ya, dan kemudian dibandingkan dalam jumlah satuan unit bahan baku yang habis dipakai untuk waktu produksi pada periode tersebut. Jadi hasil itu dapat diketahui penggunaan bahan baku rata-rata untuk unit produknya. Terus yang kedua ini adalah data penelitian khusus, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengukur secara fisik barang jadi, yang kedua melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris, dan yang ketiga adalah trial and error secara efisien. Nah, contohnya kalau pengukuran secara fisik barang jadi yang telah selesai diproduksi ini untuk apa ya? Untuk dapat diketahui jumlah satuan unit bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu, begitu. Terus yang kedua, contoh yang melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris ini terhadap produk yang dihasilkan ya. Ini adalah biasanya ya, tidak semua, artinya biasanya ada barang atau produk yang mudah diukur penggunaannya secara visual begitu, tanpa bantuan alat khusus, misalnya adalah obat-obatan, minuman, kosmetik dan yang lain-lain begitu. Jadi tidak semuanya ya. Terus yang ketiga, mengadakan percobaan proses produksi secara efisien sambil diukur pemakaian bahan mentahnya. Ini mungkin yang lebih lengkap gitu. Tapi bolehlah perusahaan itu menentukan bagaimana metode penetapan standar pemakaian bahan baku menurut kebijakan masing-masing begitu ya. Terus ada komponen bahan baku. Nah, komponen bahan baku ini ada rumus-rumus yang nantinya digunakan dalam penyusunan anggaran bahan baku ya. Oke. Nah, anggaran pemakaian bahan baku itu ada komponennya. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku. Nah, anggaran bahan baku itu merincikan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Perhitungan bahan baku ini seperti ini. Ada unit yang diproduksi dikalikan standar pemakaian bahan baku. Tuh. Terus yang kedua adalah anggaran bahan baku. Anggaran biaya bahan baku merincikan jumlah biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Nah, perhitungannya adalah pemakaian bahan baku dikalikan harga bahan baku. Oke, yang ketiga adalah anggaran persediaan akhir bahan baku. Anggaran persediaan akhir bahan baku merincikan jumlah, ini dalam rupiah di dalam unit ya, persediaan akhir bahan baku untuk membuat suatu produk selama periode yang ditentukan. Perhitungannya adalah persediaan akhir bahan baku ya, sama dengan biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku. Oke, yang terakhir adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku ini merincikan jumlah, ini dalam rupiah dalam unit, pembelian bahan baku untuk membuat suatu produk selama periode yang telah ditentukan. Perhitungannya adalah itu ya, di bawah ini kita bacakan. Persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku dipakai sama dengan bahan baku tersedia. Nah, pembelian bahan baku ini hasil dari pengurangan bahan baku tersedia kurangi persediaan awal bahan baku. Itu adalah komponen anggaran bahan baku ya, dihafalkan karena nanti kita akan latihan. Oke, selanjutnya kita mencoba menyelesaikan ya contoh kasus yang ada di sini. Oke, saya bacakan ya. PT Sehat Sentosa menghasilkan satu jenis produk yaitu obat daftar G.
daftar G. Produksi dianggarkan selama 3 triwulan pertama di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Triwulan pertama produksi dalam unit adalah 1000, yang kedua 1100, triwulan yang ketiga adalah 1200. Bahan baku standar per unit produk 2 kg dengan harga Rp1.000. Persediaan awal bahan baku triwulan 1 sebanyak 50 kg. Nah, PT Sehat Sentosa menetapkan perputaran persediaan bahan baku yaitu 6 kali. Dari data ini, maka kita dapat menyusun anggaran bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama adalah melengkapi sumber data terlebih dahulu. Data awal yang kita miliki adalah bahwa diketahui hanya satu jenis produk saja. Oke, ya, yaitu obat daftar G. G atau G terserah ya. Unit dalam kilogramnya adalah 2, harganya 1000. Jadi dikalikan saja menjadi 2000. Oke, selanjutnya adalah langkahnya sampai ke 5. Oke, di langkah yang kedua adalah menyusun komponen yang pertama. Komponen yang pertama itu adalah anggaran pemakaian bahan baku. Rumusnya apa? Rumusnya unit yang diproduksi dikali standar pemakaian bahan baku. Diketahui unit yang diproduksi di triwulan pertama untuk obat daftar G ini adalah 1000. Standarnya berapa? Standarnya kan tadi sudah diketahui ya 2, jadi tinggal dikalikan saja. Unit yang diproduksi dikali standar pemakaian bahan baku. Gitu ya di tiap triwulan. Oke. Nah, selanjutnya di langkah ketiga yaitu menyusun komponen 2. Komponen 2 itu adalah anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini rumusnya adalah pemakaian bahan baku dikali harga bahan baku. Pemakaian harga bahan baku di triwulan pertama sudah diketahui ya, dalam kilogram. Yang triwulan pertama 2000, kedua 2200, ketiga adalah 2400, totalnya 6600. Harganya berapa? Harga bahan baku ini sudah diketahui adalah Rp1.000. Maka tinggal dikalikan pemakaian bahan baku kali harga bahan baku. Ya, totalnya 6600. Tinggal ikuti aja rumusnya. Terus di langkah selanjutnya yaitu menyusun komponen ketiga. Komponen ketiga adalah anggaran persediaan akhir bahan baku. Rumusnya adalah biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku. Ya. Jadi dihitung per triwulan seperti langkah-langkah sebelumnya. Biaya bahan baku 2 juta dibagi tingkat perputaran persediaan bahan bakunya adalah 6 dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku yaitu 50. Begitu, itu dilakukan setiap triwulan. Oke, selanjutnya adalah langkah yang terakhir menyusun komponen 4 yaitu anggaran pembelian bahan baku dengan rumus persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku dipakai sama dengan bahan baku tersedia. Nah, bahan baku tersedia dikurangi persediaan awal bahan baku sama dengan pembelian bahan baku. Oke, di masing-masing triwulan kita hitung ya. Persediaan akhir bahan bakunya berapa ditambah bahan baku yang dipakai itu sama dengan bahan baku tersedia ya. Terus bahan baku tersedia dikurangi persediaan awal bahan baku sama dengan pembelian bahan baku. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita lalui untuk menyusun anggaran bahan baku. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya. Kerjakan soal-soal yang ada di modul kalian masing-masing. Terima kasih untuk kuliah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa pokoknya bahagia biar imun kita naik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.